mungkin nanti ditambahkan ya. Yang pertama begini, yang pertama itu bangun kepercayaan kepada siapapun, itu penting. Itulah kekayaan kita. Kedua, bangun jaringan, komunikasilah dengan baik, ya. Bantulah orang semasa kita bisa. Kalau kita tidak bisa, jangan paksakan, ya, jangan paksakan. Kemudian jangan pernah kita mengatakan tidak mau. Jadi kalau ada teman mengatakan, yuk Pak Joko gini-gini, oh ya apa yang bisa saya bantu, tapi kita coba bantu. Tapi kalau memungkinkan, suatu saat tidak memungkinkan, kita ngomong gitu ya. Tapi jangan pertama ngomong, oh saya nggak bisa nih, jadi baru diminta tolong ngomong nggak bisa. Kenapa begitu nggak bisa, citranya tadi yang minta tolong, oh ini orang nggak mau diajak kerjasama. Ya itu buat saya, buat dia itu pantangan ya. Tapi ya juga jangan hanya janji gitu ya. Oke. Ya, tapi argumentasinya harus jelas kenapa kalau itu tidak memungkinkan kita kerjakan. Jadi bahas kepercayaan, jaringan, itulah uang, itu kekayaan bukan uang. Ya itu. Kemudian dalam mencari pasangan juga harus sehati, harus dilihat, ya bukan bibit bobot dan sebagainya itu ya, tapi itu bagi kami itu bukan menjadi penting. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa membaca hati pasangan kita, manakala kita itu cocok ya oke, jalan gitu ya. Dan itu modal dasar untuk kita berumah tangga. Kemudian kita kembali pada kodrat sebagai pasangan, istri sebagai ibu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga. Lakukan itu dengan senang hati tanpa saling menggugat gitu ya. Hari ini misalnya sama, saya punya kemampuan yang terbatas. Kalau dia mengatakan, Mas ini gini-gini, oh ya oke, tapi nggak sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Ya, kita merayakan Redivas. Saya mulai masuk Trisakti tahun 1971. Kenapa memilih arsitektur? Karena dari SMA suka gambar. Kemudian pada saat masuk karena sebagian besar kenal dengan kakak-kakak senior, kami kebetulan berempat dari SMA. Kemudian pada saat di Apram kami mendapatkan privilege macam-macam. Ada yang jadi apa ya istilahnya ya, tahun merah itu apa ya Pak? Red Cross. Tapi tetap aja kakak-kakaknya jahil. Soalnya kan karena kenal dengan ketua panitianya, jadi kami dijahilin. Nah, pada saat itu ada yang ngajakin, selalu karena Red Cross ada yang ngajakin di bagian pameran. So, aku sih nggak tahu tadinya siapa gitu ya. Ya santai aja sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Saya masuk 68. Dua adik masuk 71. Jadi berapa itu? 3 tahun di bawah saya. Saya menyerap dan kemudian saya aktivis. Dari mulai SMA itu aktivis. Masuk Trisakti, aktivis sebagai mahasiswa, itu meneruskan aktivis pada waktu sebagai pelajar SMA. Kemudian disitulah pas
aktivis itu ketemu teman-teman juga, teman-teman yang sehati, sejiwa, laki semua sih, senang objek gitu ya. Terus kita menjadi satu tim, ya sektor nih, satu tim, kemudian aktivitasnya di Mapram. Dulu ada Mapram ya, kan biasalah kalau kita aktivis Mapram lagi kan, yang kita cari ada daun muda nih gitu ya, daun muda nih gitu ya. Jadi kita lihat yang cantik-cantik aja gitu, ada juga yang cantik-cantik kok deket sama kita gitu ya, nggak tahu kenapa itu, nggak tahu karena mungkin karena badungnya kita atau apanya gitu ya. Terus kemudian kita masuk dalam aktivitas yang namanya aktivitas untuk ada apa ya, pawai karnaval gitu ya. Kemudian saya aktif di situ. Terus suatu saat masuk 71 nih, jadi 3 tahun satu. Kemudian ada tradisi yang namanya student night. Student night itu dalam rangka Mapram juga. Inaugurasi. Student night. Nah, kemudian kita bikin acara. Terus saya mimpin tuh. Saya barisin nih, angkatan dia nih, saya barisin gitu ya. Terus kemudian saya tanya, yuk kita bikin sesuatu. Siapa yang mau mimpin nih? Gitu. Dalam barisan ini dia tahu dia nongol nih, berarti nih. Oh, saya bilang, hebat juga nih cewek, gitu kan. Hebat juga nih cewek, yang lainnya diem kok dia nongol gitu ya. Nah itu mulai saya ya jatuh hati lah. Tapi sayangnya dia rupanya punya teman deket juga waktu 71 ya. Aku lihat ada teman deket tapi nggak apa-apa lah sebelum janur melengkung gitu kan. Ya tungguin aja gitu ya, tungguin. Nah kemudian saya aktif juga di akademi menjadi namanya asisten mahasiswa. Alhamdulillah itu dipilih. Kemudian untuk memberikan asistensi kepada angkatan dia nih. Angkatan itu dia angkatan 71 disitulah mulai dekat untuk memberikan asistensi. Kira-kira begitulah. Tapi sekali lagi ya sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi sambil menyelam, dia punya geng, saya punya geng juga, geng belajar namanya PP27, dia punya geng belajar namanya SP12. Jadi geng belajarnya aku itu 6 cewek 6 cowok. Kemudian yang cewek-cewek ini itu selalu kalau Mas Joko datang, Mas Joko datang tuh ambil kos kosong. Kan dulu Mas Joko dosen gambar arsitektur. Asisten gambar arsitektur. Ntar dulu Mas Joko belum boleh masuk kalau belum tanda tangan kertas kosong kita. Gitu. Nakal tuh teman-teman, jadi dilihatin, Mas tanda tangan dulu baru boleh ketemu hati. Gitu. Jadi kita SP12 karena studionya itu di Sungai Pawan nomor 12. Studio kami di situ, dan kemudian selalu bergantian yang jadi asisten. Nah, selalu mengambilnya di asisten di angkatannya Mas Joko. Oleh karena itu kami dekat gitu dengan angkatan 68. Ya, nah kemudian geng saya itu PB27 Truk Ketum 27, studionya di situ ya. Nah, itulah aktivitas mulai kenal. Ya, tapi belum pacaran bro, ya. Tapi saya rajin ngajak dia aja gitu. Tapi teman-teman saya support, tapi saya nggak tahu dia orang mana gitu ya. Tapi itu tidak menjadi satu masalah. Kemudian sekali lagi yang tertarik karena keberanian dia untuk memimpin dalam satu program yang kemudian saya tawarkan. Nah, waktu berjalan terus, kemudian mulailah bergabung aktivitasnya dengan grup saya juga. Jadi selain grup belajar juga ada grup tadi
dekorasi dan sebagainya. Dan teman-teman juga dekat dengan gengnya dia. Gitu. Tapi sekali lagi itu belum pacaran, tapi kalau ada studi grup, dia selalu mengundang kita menjadi mentor pembelajaran tertentu sebenarnya. Mulailah ketertarikan itu semakin lekat gitu ya. Nah, kemudian ya, kejar terus lah. Laki-laki kan harus lebih agresif sekali ya. Nah saya dulu naik Vespa. Jadi rumah saya di Gunung Sari, rumah dia di sebelumnya di Senayan. Ya, supaya saya bisa main ke tempat dia, saya pakai Vespanya pura-pura mogok. Ya itu taktik laki-laki kan, titipin di rumah dia gitu kan, supaya saya. Tapi Vespa temanku, jok Vespanya taruh aja di rumah Ati gitu ya, pura-pura mogok aja. Oh gitu ya. Jadi saat teman-teman saya juga badung-badung juga tuh. Persoalan apa lihat anak-anak apa junior yang cantik gitu ya. Ya udah taruh situ supaya saya balik lagi ke situ gitu. Saya udah ambil. Nggak tahu waktu itu dia tahu nggak saya naksir dia. Tanya aja sama Bu Ati. Itu wanita itu biasanya kan gitu ya. Ya tidak terbuka laki-laki gitu ya. Nah itu, mulai saya memang diambil temannya dia. Aku punya pacar nih di Radio Dalam, dia rumahnya di Radio Dalam. Saya nggak tahu waktu saya ngomong gitu, temannya itu tahu nggak kalau saya naksir dia gitu. Ya siapa Mas? Nggak ada gitu. Padahal yang saya sebut terus sebetulnya dia. Ya nggak tahu dia tahu nggak. Sampai sekarang saya belum pernah diskusi itu. Tanya ke dia tahu nggak. Gitu. Ya dulu sering pindah-pindah sih, jadi karena apa namanya ayah kan tentara ya, jadi pindah dari dalam, kemudian STP, belum STP, mana Pak? Di dalam ke Senayan. Terus di dalam saya belum kenal tuh. Dekat tuh. STP. Kemudian ya tahun 73. Jadi ditembaknya itu tahun 73 Pak. Itu di Setiabudi. Jadi Senayan, Setiabudi. Ya, Senayan belum begitu dekat. Setiabudi mulai dekat. Dan saya juga naik Vespa. Tapi sebelum naik Vespa naik motor Honda bebek tuh. Nah, konon ceritanya nih kan cowok selalu memperhatikan cewek kan, jadi aku tahu nih dia mau ke rumah sakit nih, ya kan, tapi aku nggak bilang ke dia kan, ya bikin surprise kan. Dan waktu dia nunggu kendaraan umum di jalan, aku datang naik motor tapi bebek tuh, bebek 70 cc, saya jemput bawa ke rumah sakit. Nah di situ mau operasi, atau sudah operasi mau cek ya. Nah itu mulai dekat, nembaknya ya di situ, di Setiabudi. Kemudian kita mulailah pacaran pindah ke Supi, terus itu. Ya tapi di kampus ya karena punya geng masing-masing ya sendiri-sendiri aja, nggak pernah berdua di kampus gitu, nggak pernah. Oleh karena itu pada nggak tahu kalau kita pacaran gitu. Kemudian Mas Joko jadi ketua himpunan mahasiswa tahun berapa itu ya? Ya 75-76. Kemudian begitu pergantian yang dipilih aku gitu. Wah, males banget gitu ya. Ngapain lagi jadi ketua himpunan? Nggak mau. Nangis tuh. Nggak mau jadi ketua himpunan. Tapi adik-adik bilang, ayo Mbak gitu. Karena banyak yang mendukung dan mensupport. Jadilah aku ketua himpunan 76 sampai 78. Kemudian
Nah, mulai heboh lah, himpunannya heboh, dipimpin dia. Mulai heboh karena pada saat Mas Joko kan nama kita punya nama himpunan mahasiswa arsitektur yang logo dan namanya itu pada saat logonya pada saat Mas Joko, kemudian namanya itu disahkan pada saat aku. Nah setelah itu heboh himpunan kita karena sempat bikin pameran mahasiswa arsitektur se-Jakarta itu di convention gitu. Kemudian ada lagu juga diresmikan pada saat aku jadi ketua himpunan mahasiswa cewek yang pertama setelah 5 ketua himpunan. Ya, aku cewek yang pertama. Nah, kemudian sejak saat itu himpunan mahasiswa kita kemana-mana, ke Wisma Karman, ke Jogja, kemudian ke ITB apa ya? Gunadarma, kemudian bikin sayembara, jadi dari kegiatan aktivis tadi mulailah kita dekat, rupanya ketemu antara dua ketemu chemistry-nya, sama-sama suka dengan bidangnya gitu ya, dan itu sampai berjalan hari ini. Kemudian mulailah kita berjalan nih antara geng dia dengan geng saya nih, geng Jaga. Nah, waktu sekitar 5 tahun, 7 tahun. 78 mulai dikenalin ke ibu. Ya, kemudian menjadi persoalan gimana saya kenalkan pada keluarga, karena dia menantu satu-satunya yang bukan Jawa. Nah, kemudian ayah saya tanya, memang waktu itu kamu udah punya pacar? Sudah, kok nggak dikenalin? Kalau ayah saya jawab sendiri, belum saatnya ya gitu. Nah, saya masih berpikir caranya kenalin gimana nih. Mulailah dia saya ajak untuk kenal sama kakak adik saya di Jogja, itu sebagai entry-nya. Nah, gitu. Tapi nggak tahu, dia tahu nggak strategi saya seperti itu. Saya nggak pernah cerita. Mungkin dia membaca juga ya. Kayak gitu, akhirnya saya dari Pasri. Saya bawa ke Pasri, tapi harapannya kakak saya, adik saya yang di Jogja juga cerita nih tentang siapa dia. Lalu saya bikin surat ke orang tua bahwa saya akan datang ke Pasri dengan pasangan saya namanya ini. Kemudian kelebihan dan kekurangannya semua orang tidak ada yang sempurna, yang kekurangannya ada pasti, yang silakan dinilai aja. Mulailah dia saya bawa ke Pasri. Itu, saya nggak tahu suasana hatinya, hati gimana nanti. Santai-santai aja kan, seperti biasa ya. Aku santai aja ketemu bapak sama ibu gitu. Ternyata diterima banget, gitu, terus cocok gitu, dibawa dikenalin dulu sama kakak-kakak sama adik-adik gitu. Karena orang tua saya ibu itu suka memang jealous kan kalau anaknya nikah, ya takutnya dia jadi omongan gitu ya. Biasanya kan ibu itu ngomongin menantunya nih, jadi biasanya gitu ya, yang dicari yang nggak bagusnya menurut versi dia gitu ya. Nah, saya nggak mau itu terjadi pada pasangan saya gitu. Akhirnya disitulah drama terjadi. Dan pada saatnya kita melamar. Pada saatnya melamar, karena orang tua saya sudah meninggal, maka yang melamarkan mewakili itu adiknya bapak yang paling kecil ke rumah dia. Ya, ke rumah dia, maka tapi sebelumnya saya ngomong ke orang tuanya, ya, boleh nggak ngambil anaknya, tapi orang tuanya bilang ya nanti
pasti ada acara resminya. Tuh. Nah, akhirnya terjadilah satu peristiwa sakral, ya, pernikahan di tanggal 7 Maret 1980. Cerita kah? Gimana itu? Ya, biasalah pernikahan antar dua suku kan, pernikahan antar dua suku. Kemudian ayahku itu orang yang emosional lah, emosional. Kita udah sepakat saat menikah, akad nikahnya dengan adat Padang, adat Minangkabau, kemudian resepsinya yang adat Jawa. Sudah sepakat seperti itu, jadi semuanya sudah di set seperti itu, dan pernikahan itu ya semua kita kerjakan sendiri dan biaya kita sendiri gitu. Istilahnya vita kombi sedikit lah. Tapi dia ini bukan aku sih nggak tahu apa-apa ya. Dia rupanya punya rencana lain. Jadi apa namanya, akad nikahnya pakai pakaian Minang, tapi resepsinya pakai pakaian Jawa. Ya begitu ya, berjalan lah terus. Nah, kemudian perkawinan itu berjalan. Nah, kita niatnya setelah nikah kita hidup sendiri berdua. Betul. Saya nggak punya uang sebetulnya. Saya modalnya nikah itu Vespa saya jual, uangnya saya kasih ke dia lewat adiknya. Saya bilang. Tapi ada surat yang dilempar gitu iya, dari jendela. Uangku cuma segini, tolong gunakan hanya untuk 1 bulan. Gitu. Dan masih ada sisa untuk. Ya pokoknya gitu. Nekat aja mas, nekat aja tahun 80 itu. Ya, nekat Nah itu aja. ada yang nawarin kontrakan itu kan. Saya nggak tahu, ya Tuhan memberikan jalan sih. Saya lagi jalan di kampus ketemu adiknya temanku, sahabat saya. Terus bilang, mas mau kemana? Gini. Ya. Aku habis nikah nih, gitu. Aku mau cari kontrakan. Terus dibilang nerusin aja punyaku, pakai aja. Aku mau pindah. Punyaku itu punya kakaknya. Lalu pindahlah kita di Pancoran. Habis nikah, belum ada sebulan nikah lah, udah itu berdua, nggak ada listrik. Jadi di Pancoran itu nggak ada listrik, ya tiap sore itu jam 5 pompa Petromax, ya nanti ditaruh di rumah. Itu 1 tahun berjalan, ya tinggalnya di kampung, di situ ada jualan tempe, bau banget. Setelah nikah ya kita waktu itu kita masih 2 kali ujian, jadi ujian negara, terus kemudian baru ujian ya, lokal. Swasta kan 2 kali. Ya. Waktu saat ujian negara, Mas Eko sempat gak lulus, karena ada 2 orang, Mas Eko sama 1 temannya itu yang selalu ditonjolkan oleh dosen-dosen bahwa mereka adalah 2 terbaik di jurusan arsitektur, dan itu kesebar ke UI. Kemudian pada saat ujian grogi. Ya grogi lah, itu ada tekanan psikologis kan. Ya tapi itu cerita lain lah, masa akademik ya. Tapi itu kan ujian. Di ujian itu ada yang di atas, satu saat kayak roda pedati aja, satu saat kita di atas, satu saat di bawah. Jadi kembali pada perkawinan tadi. Setelah di Pancoran kita lama punya anak, ya baru setelah 3 tahun menikah. Alhamdulillah menikah, tapi dengan segala perjuangan saya dampingi dia aja. Tapi saya melihat wanita ini biasanya bebannya lebih besar daripada pria kan. Kalau ketemu adikku atau pulang ke rumah pasti ditanya, kapan kamu punya momongan? Bukan beban. Ya. Jadi saya ngerti, saya juga bisa membaca hati pasangan saya, tapi susahnya begini, mungkin umum nih. Kalau pria itu kan ngomong itu gitu ya, lebih blas. Kalau wanita itu banyak menggunakan bahasa arti. Ya jadi kita kadang-kadang sesuatunya harus bagaimana nih membacanya. Jadi harus pandai-pandai kita membaca bahasa hati wanita.
itu message-nya. Tapi harus dikomunikasikan, ya, komunikasikan. Jadi itu akhirnya lahirlah anak pertama 83. Tapi dengan perjuangan, artinya perjuangan itu sudah cek dokter, dia sudah cek dokter, cek dalam. Tapi alhamdulillah ada teman adik kelas saya yang ngasih tahu itu di sana ada apa namanya kayak apa ya tradisional itu pijat saraf ya, yang kita lakukan Mas. Jadi kita datang nunggu bisa jadi pagi jam 5, jam 6 baru dapat giliran jam 2 siang. Ya, harus sabar. Harus sabar. Ya saya sabari juga. Yang penting saya harus support pasangan saya gitu. Jadi setelah anak saya pertama lahir, sudah lancar itu anak kedua, kemudian ketiga. Tapi dalam perjalanan misalkan anak kita banyak hal yang kemudian kita kerjasamakan. Itu satu pesan yang cukup harus saya sampaikan pada teman-teman gitu ya, atau siapapun. Ya, itu sebagai suami, ya sebagai istri gitu ya. Nah, kira-kira begitu yang perjalanan kita, kemudian dia di kampus, saya di kampus juga, tapi saya dapat tugas tertentu, dia punya tugas tertentu. Bidangnya lain-lain. Bidangnya lain-lain, walaupun dalam satu program studi. Ya, nah, kelebihan dia ini mulai dari SMA atau sampai aksesnya, komunikasinya cukup baik lah. Jadi dia punya banyak teman. Jadi, karena dia punya banyak teman, ya saya harus ngikutin juga, memahami gitu ya, aktivitas dia. Jadi saya tidak pernah melarang, tapi saya mengatakan bahwa kamu kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu, itu harus dipenuhi. Kalau kamu mau ambil tugas di luar itu silahkan, tapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan lupa dengan tugas utamanya. Ukur sendiri. Itu saja gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan, oke kamu ambil itu, kamu nggak capek, kamu tanggung jawabnya bisa nggak. Tapi kamu satu saat jangan minta tolong saya loh ya, kan itu sebagai konsekuensi risiko yang kamu sudah ambil. Jadi semua orang harus mempertimbangkan siapapun, apa fungsinya, apa perannya, apa risiko kalau sesuatu diambil. Gitu. Nah, persoalan keuangan juga sama. Ketika punya gaji, saya punya gaji, saya punya tanggung jawab tertentu, dia punya tanggung jawab tertentu. Itu kesepakatan yang mengalir aja sebetulnya. Ya, itu cara kita berumah tangga memang berbeda-beda. Tergantung bagaimana taste, ya, kesukaannya, bagaimana potensi masing-masing gitu ya. Tapi saya pikir rezeki itu semua datang dari ya, pada tahun 91 kebetulan ada kesempatan untuk melanjutkan studi di Joko tapi luar. Nah, diterima, daftar ITB diterima, daftar UGM diterima. Terus keputusannya kenapa Pak milih UGM? Ya saya milih UGM karena di sana atmosfernya udah menarik buat saya. Kotanya juga menarik. Kotanya menarik, dosen-dosennya saya kenal. Kalau ITB kan walaupun dekat, saya bisa jadi konsentrasi saya terganggu. Ya kan, karena dekat mungkin saya pulang rumah kan, karena keluarga saya tinggal di rumah di Pamulang. Saya pilihlah di Jogja, ya. Nah, di Jalan 91, kok enak. Saya ngajak dia, oh, kamu mau nggak sekolah pindah ke Jogja? Mau, alhamdulillah. Tapi sekali lagi nggak ada ikatan dinas dari kampus. Tapi saya bilang oke, saya biayai dengan gaji saya. Ya, saya kontrakan rumah ya selama tahun itu 3 juta itu di Pamulang waktu itu 91. Tapi saya ngontrak di Jogja 2 tahun itu 1,5 juta. Jadi tapi semua anak-anak ikut. Semua ikut. Jadi saya pindah 2 tahun. Di sanalah kita hidup lebih enak, lebih nyaman, bisa makan siang sama anak-anak ya. Anak-anak paling gede yang 5 tahun, yang kecil itu masih belum SK. Jadi sebagai suami istri ya semua kita coba lah.
Kalau ditanya ada modal, tentu modal kita berdua hanya pekawanan, persahabatan, punya jaringan itu penting. Ya, dari kemudian tanggung jawab, kita harus tahu kapan teman itu membutuhkan kita. Dari situ bahkan pernah kita berdua nih dikasih mobil tanpa keluar uang pun dari teman saya, sahabat dia juga. Jadi satu saat dia bilang mobilmu kok lama, kamu pilih nih, dia tunjukin dulu Panther baru, kamu pilih warnanya, kamu datang ke showroom itu kamu ambil. Sampai segitunya, itulah kekayaan kita, kekayaan yang ada di situ. Kekayaan itu tidak uang, tapi kekayaan itu ada pekawanan, pertemanan, tanggung jawab, dan kalau kepercayaan itu yang harus dijaga. Saya pikir itu, kemudian bicara, saya sebagai dosen ya gajinya terbatas. Ya, tapi anak udah mulai gede masuk ke Trisakti, tiga-tiganya saya harus membiayai dia sekolah kan. Ya, jadi saya di rumah harus juga mengemban sebagai ibu juga. Jadi dia tugasnya sekolah. Nah, waktu sekolah menarik juga nih. Ya, saya appreciate dia sebagai seorang wanita, seorang pasangan ya. Waktu itu saya lulus S2 ditawarin untuk S3. Profesor saya tahu obsesi dia. Tapi saya bilang nggak bisa Prof. Ya, saya harus membesarkan anak gitu. Dipaksa terus nggak bisa, terus dia bilang saya yang akan menggantikan. Itu nggak tahu, itu keluar dari lagu dia. Sama waktu S2 juga gitu Mas. Jadi saya cerita chemistry itu bisa di waktu yang tertentu, ruang tertentu, ya, momentum tertentu. Waktu S2 juga gitu. Saya ranking pertama di Gajah Mada, profesor saya dorong saya untuk saya lulus sebelum 2 tahun dan cum laude. Saya bilang nggak mungkin, saya punya jadwal. Tapi dia bilang saya menggantikan. Sebenarnya alhamdulillah dia lulus sebelum 2 tahun dan cum laude S2-nya. Jadi nggak tahu itu keluar dari naluri dia yang gimana mungkin dia bisa cerita lah tentang itu. Iya, soalnya kan Mas Joko ditantangin karena angkatan pertama kan, angkatan pertama semuanya harus cum laude kalau bisa gitu. Ya sama ya tahulah si profesor ini pasti punya obsesi juga ya karena angkatan pertama gitu. Tapi kan nggak mungkin karena waktu itu nggak tahu tuh kalau niatnya nanti aja gitu. Sampai si profesor itu ngejar-ngejar ke rumah, Joko mana Ti gitu, dia harus ujian, masih banyak yang harus diselesaikan Prof. Nah, sampai terjadi dia marah, profesornya marah, kita disusul ke rumah, kita nggak ada, panggil ke rumahnya. Anaknya bilang, ini ya mana ada mahasiswa dicari-cari sama dosen gitu. Padahal untuk ujian. Kita diem aja, masuk ke dalam terus menghadap, cerita tentang semuanya. Nanti saya yang gantikan Pak Prof gitu. Ya udah, Mas Joko lulus pada saatnya 2 tahun. Tapi tidak cum laude ya. Tapi nggak cum laude karena waktu itu kan itu dia pengennya 18 bulan bukan 1,5 tahun. 1,5 tahun ya bukan 2 tahun. Berapa orang ya dari angkatan Bapak yang cum laude ya? 2 ya? Iya, enggak ada. Nani ya, Nani? Enggak. Oh, enggak juga ya? Enggak ada yang cum laude. Jadi enggak ada, tapi ada yang sebelum 2 tahun. 1 orang 2 tahun. Itu obsesi ya. Nah, memang waktu itu saya dimampatkan, padahal saya lagi bawa anak-anak ke Bali, ke Asia ya. Bali itu dikejar-kejar untuk menyelesaikan skripsi gitu ya. Tesis. Datanya udah dapat tapi belum diolah gitu. Apakah itu yang namanya chemistry ya, saling isi itu yang jadi penting gitu.
perjalanan itu demikian terus sampai dengan membesarkan anak. Jadi dinamika membesarkan anak juga macam-macam. Ya, saya 3 anak sekolah di Trisakti, 1 kedokteran, 1 di desain, 1 di ekonomi. Yang masa remajanya harus dampingi, ibunya sekolah gitu ya. Ya sebetulnya saya jalanin aja gitu ya. Dia juga jalanin juga gitu sekolah. Nah, suatu saat ujian juga buat saya, buat dia gitu ya. Ini mungkin bahasa hati juga. Suatu saat saya lagi nyuci motor, dia telepon. Dia telepon ya, telepon itu apa? hampir ujian terbuka itu, hampir promosi. Dia bilang saya mengundurkan diri, padahal udah ujian tertutup tuh. Saya bilang, promosi. aduh gila, kenapa kok mau mundur gitu, S3. Kemudian saya telepon profesornya, ada apa Prof? Profesornya, Bapak Senin kan libur, Pak Joko kesini aja, yuk kita bicara. Ini saya berangkat, anak saya paling kecil nanya, Bapak mau kemana? Ke Jogja, ngapain? Dampingi ibu. Sebelum promosi ya, Sebelum ujian terbuka, tapi udah ujian tertutup. udah lulus tertutup. Udah lulus, saya ke sana, saya diam-diam, akhirnya ketemu sama profesornya, ya itu hanya miskomunikasi aja. Tapi di situ saya belajar bagaimana saya sebagai pendamping orang tua, ya tanpa harus diskusi, jadi naluri dan hati yang bicara, saya harus ngapain gitu ya. Demikian di rumah sampai hari ini juga gitu ya. Nah, perjalanan itu, saya kembali ke Jogja, saya dikasih jabatan ketua jurusan dan wakil dekan 3 ya. Tugas saya semakin berat. Tapi saya belajar dari pengalaman saya mendapatkan jabatan itu. Tapi yang saya pengen kalau jabatan itu saya banyak meminta mahasiswa semua dekat dengan saya, dekat dengan dia, tidur di rumah saya. Kalau ada masalah datang ke saya, datang ke dia, saya ajak ngomong di rumah. Tugas akhirnya dia mau mundur, kita motivasi. Dia berantem sama orang tuanya, kita komunikasikan sampai begitu. Dia pindah ke Jogja, saya kirim ke Jogja, pindah ke Universitas Jakarta, tapi saya tengok terus tanggung jawab saya. Untungnya istri saya backup, dia pun melakukan hal yang serupa, anak saya juga backup gitu. Jadi ya itu kebahagiaan, itu anugerah gitu ya. Tapi sekali lagi walaupun saya bisa begitu, tapi belum tentu saya dan dia membina anak saya juga mulus, enggak juga gitu ya. Banyak cobaan-cobaan juga gitu. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik ya. Baik, anak saya sudah lulus, dokter yang pertama dia kerja di asuransi, ya kelihatannya sukses, ya, dia sudah punya rumah sendiri, beli rumah sendiri. Saya memang demikian, sebagai orang tua saya nggak pernah menyediakan sesuatu pada anak saya dan kami gitu. Tugas kami hanya dia sekolah selesai, habis itu dia fight sendiri. Ya, ada keluarganya. Keluarganya. Demikian nomor 2 juga dengan keluarga. Dan sekarang nomor 3 baru nikah. 1 tahun yang lampau, ya dia fight juga. Saya tidak memberikan apapun, sediakan rumah dan sudah enggak. Biar aja dia berjuang, nikmati hasilnya untuk kepentingan keluarga sendiri. Cuma saya bilang, Mbak, kalau kamu sudah nikah, terutama laki, kalau bisa kamu hidup sendiri, apakah itu kamu kontrak dan sebagainya. Nggak perlu harus ikut orang tua atau mertua gitu. Itu bagi yang laki. Kalau wanita biasanya ya dekat sama ibunya. Kita dekat sama ibunya. Jadi itulah perjalanan kita berdua ya, dalam kita berkeluarga. Sampai 2012 ketemu teman-teman RBRA ya. Awalnya ya dimulai dari Bu Linda sebetulnya ya, karena kedeketan sama Bu Linda, kemudian itu sejak 2010 sebetulnya waktu ketemu waktu itu Bu Linda mengajak saya untuk ikut gitu, karena ada pertemuan Pak Hamid juga ikut kalau nggak salah ya 2010 itu. Nah akhirnya
saya 2012 sebelum dia selesai masa jabatannya. Jadi inti apa sih niat kamu dulu gitu ya, saya kan konsentrasinya di permukiman kampung kota kan, karena mulai dari S2, S3 dan kemudian saya diberikan amanah untuk sebagai ketua pusat studi permukiman kampung kota sampai saat ini. Ya udah, kamu bikin deh apa yang kamu mau gitu. Jadi kalau bisa, saya bilang ya kerjasama 3 perguruan tinggi, Trisakti, UPH dan ITI. Itulah awalnya di 2013 itu, dan kemudian berkembang sampai sekarang, dan alhamdulillah kita menjadi satu tim yang kuat ya, dan kami berdua merasa bahwa selain Trisakti ya itulah pertemanan yang mudah-mudahan abadi ya. Jadi kita saling berbagi, kita saling belajar gitu untuk satu kegiatan yang demi anak-anak gitu, demi anak Indonesia. Ya, jadi itu perjalanan hidup ya Pak. Jadi saya juga belajar, kita belajar tidak pernah berhenti, tidak mengenal umur juga, ya. Dan kita harus aktif kapanpun, hanya skalanya yang harus diatur sesuai dengan umur. Ya, saya mungkin karena aktivis, saya gemar organisasi, dia pun juga demikian. Saya sering didaulat dalam kumpulan sebagai ketua kumpulan dan sebagainya. Itu alhamdulillah juga, itu berkah juga ya. Tapi saya disitulah tempat saya belajar banyak gitu. Sekarang masuk dalam masa pensiun, usia pensiun, saya udah umur 73, mau jalan Desember ini 74. Ya selalu kalau ketemu ke teman-teman di daerah ya, dan alhamdulillah saya bisa bergabung di RB tim auditor. Saya bisa belajar dengan teman-teman Bapak Ibu auditor lainnya, teman-teman yang demikian, dengan daerah apalagi. Lalu saya selalu juga kepada daerah, saya selalu nanya umur saya berapa gitu ya. Kenapa itu saya rendahkan? Karena saya ingin memberikan pembelajaran bahwa umur itu tidak menjadi masalah kalau kita punya niat dan punya kemampuan untuk yang terbaik. Cuma kita harus mengukur diri kita ini, karena disitulah energi sehingga kita bisa hidup panjang insya Allah gitu ya, daripada kita merenung menikmati pensiun di rumah dan sebagainya. Tapi sekali lagi harus diukur rasanya. Jadi kira-kira itu perjalanan sampai hari ini ya, gembira sekali tadi ketemu dengan Bapak Ibu dari daerah juga. Itulah sahabat-sahabat tempat kita belajar ya, dengan auditor juga demikian. Jadi regenerasi juga harus tetap berjalan, dan itu satu perjalanan alamnya. Kira-kira begitu. Nah, jadi ya, sekali lagi buat kami sih apa ya, pertemanan itu melebihi segala-galanya gitu. Siapapun dia, apakah dia mahasiswa ataukah di rumah ya tetangga gitu ya. Kemudian banyak komunitas-komunitas lain yang kadang-kala menganggap kami bukan orang tuanya lagi, tapi kakak senior yang mereka hormati, dan kami juga menghormati mereka gitu ya. Jadi saling berbagi itu pun ya kalau di dalam rumah tangga sih biasanya untuk menghindari hal-hal yang ya pernah lah nggak mungkin semuanya mulus gitu, tapi itu tidak diperbesar gitu. Lebih baik saling mengerti, ya udah ngalah aja, atau ya sama-sama saling ngerti gitu. ya, Gitu. itu perjalanan hidup. Bidang pekerjaan juga mempengaruhi. Saya dan dia masuk sebagai dosen. Saya sendiri 50 tahun sebagai dosen. Dari 50 tahun saya ikut di kampus, itu hampir 3/4
saya memangku jabatan kepercayaan itu juga anugerah gitu Pak. Jadi itu anugerah. Nah, mungkin menjadi penutup ya, sebagai penutup mungkin dari semua cerita perjalanan hidup saya dengan pendamping saya yang bisa kita bagi nanti ditambahkan ya. Yang pertama begini, yang pertama itu bangun kepercayaan kepada siapapun, itu penting. Itulah kekayaan kita. Kedua, bangun jaringan, komunikasilah dengan baik, ya. Bantulah orang semasa kita bisa. Kalau kita tidak bisa, jangan paksakan, ya, jangan paksakan. Kemudian jangan pernah kita mengatakan tidak mau. Jadi kalau ada teman mengatakan, yuk Pak Joko gini-gini, oh ya apa yang bisa saya bantu, tapi kita coba bantu. Tapi kalau memungkinkan, suatu saat tidak memungkinkan, kita ngomong gitu ya. Tapi jangan pertama ngomong, oh saya nggak bisa nih, jadi baru diminta tolong ngomong nggak bisa. Kenapa begitu nggak bisa, citranya tadi yang minta tolong, oh ini orang nggak mau diajak kerjasama. Ya itu buat saya, buat dia itu pantangan ya. Tapi ya juga jangan hanya janji gitu ya. Oke. Tapi argumentasinya harus jelas kenapa kalau itu tidak memungkinkan kita kerjakan. Jadi trust, kepercayaan, jaringan, itulah uang, itu kekayaan bukan uang ya itu. Kemudian dalam mencari pasangan juga harus sehati, harus dilihat ya, bukan bibit bobot dan sebagainya itu ya, tapi itu bagi kami itu bukan menjadi penting. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa membaca hati pasangan kita, manakala kita itu cocok ya oke, jalan gitu ya. Dan itu modal dasar untuk kita berumah tangga. Kemudian kita kembali pada kodrat sebagai pasangan, istri sebagai ibu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga. Lakukan itu dengan senang hati tanpa saya menggugat gitu ya. Hari ini misalnya sama, saya punya kemampuan yang terbatas. Kalau dia mengatakan, Mas ini gini-gini, oh ya oke, tapi nggak sekarang ya, gitu ya. Karena kalau sekarang saya nggak bisa nih, karena kemampuan saya tidak seperti dulu gitu. Ya istri harus paham itu, demikian sebaliknya gitu. Jadi saya pikir itu yang untuk berbaginya. Kemudian ya mengenai dari sisi keuangan ya kita nggak usah hitung-hitungan lah. Yang penting kita tahu apa yang kita harus sediakan, apa yang kita harus upayakan. Dan ya terakhir berdoa buat semuanya, berdoa buat keluarga, berdoa buat diri sendiri, berdoa buat suami istri untuk tetap diberikan chemistry seperti semula. Sekali lagi itu kemudian ya nanti suatu saat pasti kita dipanggil ya oleh yang kuasa, nggak tahu saya duluan apa dia duluan. Harus siap. Hari ini saya selalu bicara seperti itu tidak tabu ya, suatu saat kita harus persiapkan diri kita, suatu saat dengan saya juga harus persiapkan dirinya, suatu saat dipanggil saya harus siap, dia pun dipanggil harus siap. Saya pikir itu sebagai penutup untuk sore mungkin bisa ya seperti itulah kehidupan kami gitu ya. Jadi perjalanan ya mungkin karena kami istri tadi ya banyak hal yang bisa saling mengisi aja gitu. Jadi nggak saling eker-ekeran gitu ya. Kadang-kala malah aku yang kadang-kadang berlebihan karena tidak pernah bilang tidak mau, tidak bisa gitu. Tapi kadang-kala juga tidak mengukur kemampuan, sehingga Mas Joko pernah bilang, kamu tuh namanya dermawati sih gitu. Jadi nggak bisa bilang kalau ada yang minta tolong atau apa gitu, ya akan saya bantu gitu. Jadi biasanya kalau udah kepentok, aduh gimana ya Pak. Nah itu, kamu
kebesaran nama tuh gitu. Iya. Jadi selalu itu yang kata Mas Yoko gitu. Nah. Itu nama kamu ya, kamu harus sadar gitu. Tambahan sedikit. Rezeki itu datang dari Allah ya. Kita tunggu saja, kita penting kita berusaha. Saya pindah pun di Pamulang itu modal saya cuma punya 500.000. Itu hanya untuk DP awal gitu. Jalani aja, lama-lama saya punya rumah. Dan rumah Pamulang itu adalah rumah, saya namakan rumah singgah. Apa rumah singgah itu? Rumah tempat anak-anak saya besar. Jadi rumah tempat keponakan, anaknya pembantu saya tinggal di rumah saya juga. Begitu besar dia keluar. Ya, jadi sampai hari ini saya ngomong ke anak-anak saya, nanti kalau kami berdua tidak ada, rumah ini jangan dijual. Tapi rumah ini sebagai satu wasiat untuk bisa digunakan siapapun yang ingin menggunakan, asal penting dirawat itu. Dan misi yang dilakukan dari awal itu masih tetap terbina sampai kapanpun. Itu harapan ya, semoga harapan itu bisa diteruskan pada Amin. bisa. Nah, dalam rangka membangun generasi, kami kebetulan saya itu ditunjuk mewakili keluarga besar. Jadi ini yang mungkin perlu disaring. Saya dan Nyonya dan Bu Asih itu selalu motivasi untuk setiap bulan itu ada pertemuan virtual keluarga. Bergiliran tuh Pak, bergiliran yang hostnya. Nah di situ untuk regenerasi. Jadi yang jadi host anak-anak kita supaya nyambung sama rasa antar keluarga itu bisa berlangsung. Itulah regenerasi. Jadi itu perlu dilakukan supaya jangan putus. Jangan ada pepatah Jawa yang tadi saya sampaikan. Ojo geting itu nyanding. Geting itu nyanding. Geting itu nyanding. Artinya jangan merasa benci kepada orang, pada siapapun. Bisa jadi nanti itu justru kalian dekat dengan dirinya. Gitu. Maka dari itu hindari untuk membenci orang. Gitu. Mengapa itu terjadi? Karena itu lama-lama menjadi perhatianmu. Ya. Saking bencinya. Saking bencinya, ya, saking merasa benci. Itu aja tambahan, Mbak. Ya, tambahan untuk sangu lah. Itu saja silaturahmi yang kita harus lakukan. Itu kali ya. Itu kali semangat. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada semua pihak. Thank you. Pamit. Terima kasih Bu Wido telah menemani Assalamualaikum warahmatullahi kita wabarakatuh. pada malam yang berbahagia ini. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi tahu.